sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu. Di sini saya melanjutkan dari video yang sebelumnya dan penjelasan saya yang sebelumnya dalam penulisan naskah skripsi yang menjadi tugas akhir teman-teman di program studi S1 Psikologi Universitas Mercubuana. Jadi ketika kita sudah mendapatkan konsep, judul, sudah punya konsep, judul berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan, maka teman-teman mulai menyusun dalam bentuk bab 1. Nah, dalam bab 1 ini pada penelitian kualitatif akan berbeda dengan penelitian kuantitatif. Ketika di penelitian kualitatif, nah, yang di sini akan saya jelaskan adalah berkaitan dengan dimulai dari persepsi terlebih dahulu pada peneliti. Jadi dimulai dari adanya persepsi kita sebagai peneliti bahwa adanya masalah atau dari tinjauan-tinjauan literatur yang sebelumnya. Nah, dalam bab 1 nanti berisi latar belakang, kemudian latar belakang ini diakhiri dengan rumusan masalah. Selanjutnya setelah latar belakang ada tujuan kita melakukan penelitian, dan kemudian apa manfaat kita dalam meneliti yang kita ajukan. Jadi berisi latar belakang diakhiri dengan rumusan penelitian, kemudian tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, kita mulai dulu dari latar belakang masalah. Jadi ketika kita menggunakan metode yang nantinya adalah penelitian kualitatif, kita menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk meneliti konsep yang kita ajukan, maka didasarkan pada persepsi kita terlebih dahulu sebagai peneliti terkait adanya suatu masalah. Nah, masalah ini bisa bersumber dari pengalaman ataupun bisa bersumber dari kepustakaan ataupun literatur yang sebelumnya. Misalnya, contohnya ketika saat ini berada pada masa pandemi, kemudian berdasarkan pengalaman, ternyata tenaga medis itu mengalami kondisi yang cukup stres karena berhadapan dengan orang-orang langsung yang menderita COVID misalnya, atau yang mengalami COVID-19, sehingga rentan terjadinya stres pada perawat. Nah, teman-teman kemudian ingin mengetahui lebih dalam menggunakan kualitatif, maka bisa kemudian mengajukan konsep bagaimana strategi coping pada perawat selama masa pandemi COVID-19. Nah, ini dimulai dari adanya literatur atau jurnal sebelumnya yang menyatakan bahwa ketika perawat itu dihadapkan dengan kondisi-kondisi penyakit berat, maka rentan mengalami stres karena rentan tertular misalnya, ataupun dari berdasarkan pengalaman-pengalaman secara pribadi dan orang-orang di sekitar yang menjadi perawat selama masa pandemi mengalami rentan stres. Nah, itu bisa diajukan sebagai konsep penelitian kualitatif. Kemudian dalam penelitian kualitatif tentunya kita harus secara spesifik fokusnya. Jadi ketika kita mengajukan strategi coping sebagai konsep penelitian kita, strategi coping pada perawat selama masa pandemi. Nah, kita harus semakin memfokuskan pada satu, yaitu strategi copingnya. Dan dalam latar belakang ini, nanti kita ajukan itu, kita tulis menjadi sebuah bentuk piramida ya. Jadi kita dimulai dari hal yang umum, kemudian semakin mengerucut, semakin mendalam berkaitan dengan kondisi strategi coping. Nah, bisa dimulai dari ketika judulnya adalah strategi coping perawat selama masa pandemi COVID, maka dalam latar belakang kita uraikan dulu bagaimana pandemi COVID-19. Kemudian semakin mengerucut lagi, pandemi COVID-19 ini berdampak pada siapa saja yang berkaitan dengan penanganannya. Nah, salah satunya adalah perawat. Kemudian semakin mengerucut, perawat itu rentan mengalami apa saja. Kemudian mengerucut lagi, di dalamnya adalah terdapat permasalahan stres, sehingga ingin menggambarkan sebenarnya bagaimana strategi coping pada perawat. Oleh sebab itu terlihat semakin mengkerucut fokus permasalahan yang kita ajukan dalam latar belakang masalah kita sebagai penelitian kualitatif. Dimulai dari
permasalahan yang sifatnya lebih besar, makro, bagaimana situasi sosial yang mungkin terjadi. Jadi ketika kita menyusun latar belakang itu tetap harus kita melihat bagaimana harapan secara teori berkaitan dengan kondisi stres pada perawat. Jadi secara teori kita ajukan perawat itu seharusnya mengalami kondisi yang bagaimana, seharusnya bisa beradaptasi misalnya secara teori begitu. Namun kemudian kenyataannya kita pertentangkan bahwa dalam kondisi saat ini perawat pun rentan mengalami berbagai kondisi gejala-gejala stres, baik itu fisik ataupun gejala psikologisnya. Nah itu kan ada yang kita pertentangkan. Jadi bisa kita mulai dari saya ambil contoh misalnya strategi coping itu pada perawat selama pandemi COVID-19. Maka dimulai dengan kita menjelaskan pandemi COVID-nya. Nah, ini gambaran, ini masih umum ya, kemudian kita mengkerucut bahwa ini berdampak pada siapa, terutama pada orang-orang yang menangani pasien yang pertama, misalnya ada tenaga medis itu siapa saja. Nah, kemudian kita fokuskan, selanjutnya fokus pada perawatnya. Nah, setelah itu kita berikan harapan secara teoritisnya. Jadi ini sebagai dasolennya bahwa perawat itu bagaimana ini berikan teori-teori literatur terdahulu. Kemudian kita pertentangkan menjadi dosennya. Ternyata kenyataannya bagaimana kondisi perawat selama atau berkaitan dengan COVID gitu ya. Nah, kemudian ini kita sudah mulai mengerucut, mau menggambarkan bagaimana gambar yang kita ajukan bahwa ini loh ternyata terjadi permasalahan pada perawat selama masa pandemi COVID-19. Kemudian dinamikanya kuatkan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Nah, itu yang bisa dituliskan gitu ya, yang bisa kita susun ketika kita memulai menuliskan sebuah latar belakang masalah yang berkaitan dengan konsep yang akan kita ajukan dalam penelitian kita dengan jenis kualitatif. Nah, setelah kita mengungkapkan latar belakangnya, teman-teman kemudian mengakhirinya dengan sebuah rumusan dari permasalahan. Jadi, di sini diakhiri dengan rumusan sehingga peneliti mengajukan penelitian dengan konsep, dengan judul bagaimana strategi coping pada perawat selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, setelah kita akhiri dengan rumusan, maka kita bisa mengungkapkan tujuan penelitian kita ini apa. Nah, ini tujuan ini harus sejalan dengan rumusan penelitian. Ketika rumusannya adalah tadi mau menggambarkan strategi coping perawat, ya maka tujuannya adalah kita akan menggambarkan strategi coping pada perawat selama masa pandemi COVID-19. Kemudian setelah itu apa manfaat penelitian kita? Nah, ini ungkapkan dalam bentuk manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktisnya. Secara teoritis, penelitian kita itu mau mengembangkan ilmu pengetahuan yang bagaimana dan berkaitan dengan disiplin ilmu yang mana. Sedangkan ketika kita mengungkapkan manfaat praktisnya adalah sebenarnya penelitian kita ini secara praktis bermanfaat untuk siapa dan untuk mengembangkan yang bagaimana. Ketika kita mengajukan penelitian gambaran strategi coping, maka harapannya praktisnya adalah orang-orang juga bisa mengembangkan strategi coping itu sendiri sehingga bisa mencegah adanya kerentanan stres baik dalam kondisi
apapun. Nah, itu gambaran singkat mengenai latar belakang masalah yang bisa kita ajukan dan yang bisa kita susun dalam bentuk tulisan naskah di bagian latar belakang masalah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.